Halo semua, selamat datang di Kata Infrastruktur episode 2. Jadi video kali ini gue akan ngebahas tentang incremental backup dengan duplikati. Simpan data pribadi dan perusahaan dimanapun dengan aman. Nah, secara spesifiknya gue akan lebih banyak ngebahas tentang apa yang dimaksud dengan konsep incremental backup dan kenapa itu bisa mereduce storage backup kita di dalam server atau dimanapun itu. Terus juga kenapa ini kemudian menjadi penting untuk perusahaan dan individual juga. Nah, terus juga ini videonya sangat cocok untuk teman-teman yang mungkin ya, untuk para individu juga yang mungkin masih melakukan backup secara offsite aja gitu kan. Jadi kalau di komputernya melakukan backup tuh ke Google Drive doang gitu. Nah, tanpa ada versioning, terus juga tidak melakukan incremental backup tapi full backup, jadi storage-nya penuh. Nah, videonya bisa cocok buat teman-teman yang nonton ini ya, bisa jadi pelajarin. Terus juga buat sistem administrator yang maintain database yang kritikal, database klien, customer segala macam, hanya melakukan backup tuh secara kayak tadi dari server ke Google Drive doang, misalnya ke Dropbox yang lain. Bisa tonton video ini sampai habis supaya bisa dapetin manfaatnya untuk gimana cara melakukan backup secara lebih mudah dengan menggunakan incremental backup, lebih irit dan mudah dan aman gitu dengan menggunakan incremental backup dan duplikati. Oke, so lanjut aja ke videonya langsung. Oke, mungkin pertama perkenalan dulu ya. Perkenalan, nama gue adalah Agung Sundoro, gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, terus itu ada website gue juga di agungsundoro.com. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga ya, kalau mau kenal-kenalan atau sharing bisa lewat situ lah ya. Nah, kebetulan video ini masuk ke dalam video gue, playlist gue yang berjudul Kata, yaitu playlist yang lebih banyak ngebahas tentang masalah programming, arsitektur, desain dan segala macam. Ya, linknya ada di deskripsi di bawah. Kalau tertarik sama konten kayak begini, bisa subscribe ke playlist tersebut untuk bisa dapetin update atau info terbaru soal konten-konten lagi selanjutnya. Terus juga buat teman-teman juga gue encourage teman-teman yang belum subscribe dulu geng, biar gue tambah semangat bikin videonya. Oke, itu aja introduction-nya. Jadi kita langsung aja ke materinya. Gue akan start dulu dari apa yang dimaksud dengan backup ya. Backup, ini udah penjelasannya. Backup refers to the process of making copies of data to safeguard it in the case of the original data is lost or damaged. Intinya adalah ini adalah suatu proses untuk melakukan copy dari suatu tempat ke tempat lain sehingga ketika terjadi suatu insiden itu datanya tuh nggak hilang. Udah intinya gitu doang. Itu adalah suatu proses backup. Nah, the purpose of backup is to ensure that important information can be recovered in the events of accident, deletions, hardware failure, data corruption, natural disaster, or other unforeseen event. Jadi insiden atau event yang terjadi. Misalnya kalau di sini kita di komputer kita udah upload ke Google Drive. Kalau komputer kita hard disknya rusak, ya udah kita akhirnya udah aman dong, santai gitu kan. Atau mungkin juga terjadi accidental deletions. Oh, nggak sengaja nih filenya kehapus di komputer kita. Oh, di backupnya udah ada dong. Gitu. Berbeda ceritanya kalau gue bilang tadi ya, kalau misalnya full backup doang gitu tanpa ada versioningnya, misalnya di sini lo bikin melakukan backup ke Google Drive, di sini filenya udah kehapus, lo upload ke Google Drive ya hilang juga gitu kalau nggak ada versioningnya. Jadi kayak gitu, itu yang dimaksud dengan proses backup. Nah, sebenarnya proses backup itu ada banyak macamnya, ada banyak tipenya based on beberapa cluster kategori tadi, based on locations. Kalau misalnya dari satu tempat ke tempat lain, misalnya ada onsite backup, ada offsite backup, kayak gitu-gitulah. Nah, terus tapi juga ada backup juga, ada terklasifikasi atau terkategori berdasarkan strateginya. Beberapa di antaranya itu di sini yang pertama adalah full backup. Ya, full backup. The strategy involves making a complete copy of all data at specific point in time. It provides the simplest and most straightforward methods of backup as the entire dataset is copied in one go. Jadi maksudnya gini. Nih, ada gambarnya. Ini supaya lebih mudah menjelaskannya. Di sini ada misalnya full backup. Ini ada datanya kita nih. Ya udah, misalnya hari Senin, datanya apa? Ya udah, ini datanya ini upload ke Google Drive, nanti tinggal dikasih tanggal aja, misalnya 2000 berapa, 24 berapa bla bla bla, jamnya berapa, menitnya ke berapa, detiknya ke berapa, kayak gitu doang. Jadi full backup kayak gitu. Hari Senin, hari Selasa, terus begitu. Itu namanya full backup. Dan tanggalnya atau intervalnya itu adalah yang namanya versioningnya gitu ya. Jadi kita bisa rollback. Oh, data yang tanggal berapa? Tanggal bulan kemarin ya. Oh ya udah, coba buka lagi gitu. Jadi kita bisa lebih mudah gitu nanti ngeceknya di ketika kita melakukan backup kayak gitu kalau pakai versioning ya. Nah, itu dimaksud, itu sederhana banget versioning gitu ya. Kayak gitulah yang dimaksud dengan full backup, strategi full backup. Yang kedua adalah incremental backup. With this strategy, only the data that has changed since the last backup, whether it's full backup or incremental backup, is copied. This approach reduces the storage space requirement and backup time since only the incremental changes need to be processed. Jadi sini ada full backup, di sini ada incremental backup di bawahnya.
Nah, bayangkan kalau misalnya kita melakukan full backup atau melakukan versioning dalam suatu full backup, ya, misalnya kita punya data 1 giga, ya kan. Hari sini ya. Hari Senin misalnya kita punya data 1 giga. Besoknya 2 giga, besoknya 3 giga, 4 dan 5, oke? Nah, jadi jumlah total storage yang dibutuhkan untuk melakukan penyimpanan datanya kita selama 5 hari berapa? Ya udah dijumlah aja, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5, banyak kan? Terlalu hanya untuk menyimpan satu data, 1 gigabyte of data, ya rugi dong kalau kayak gitu caranya. Jadi full backup ini tuh sekarang kayaknya sudah jarang dilakukan. Mereka biasanya teman-teman tuh biasanya melakukan strategi backup yang berbeda. Mungkin pakai differential backup, mungkin pakai incremental backup gitu yang paling umum ya gitu. Nah, terus abis itu jadi kayak gitu. Incremental backup adalah sedangkan kalau incremental backup instead of semuanya disimpan, jadi misalnya kita punya data 1 giga. Hari Senin berubahnya nih cuman ininya doang nih 100 mega. Oh yaudah, simpan yang 100 meganya perubahannya. Lalu hari Selasa, yang berubah nih ini doang yang berubah. Ada 200 mega, 300 mega, 400 mega, 500 mega kayak gitu. Nah, jadi yang disimpan adalah perubahan-perubahannya aja. Jadi bisa lebih irit. 1 giga plus 100, 200, 300, 400, 500 dibandingin ini. 1 giga tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 giga gitu kan. Itu yang dimaksud dengan incremental backup. Jadi bisa lebih irit gitu. Nah, toolsnya pakai duplicate, nanti gue jelasin gitu ya. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah differential backup. Similar to incremental backup, a differential backup copies all data that has changed since the last full backup. However, unlike incremental backup, it doesn't rely on previous backup sets. Instead, it captures the changes since the last full backup each time it runs. Oke, jadi intinya adalah perbedaan antara incremental backup dan differential backup itu kurang lebih sebenarnya sama gitu ya. Jadi kalau incremental dia menyimpan ini per hari dan ini juga differential backup sama. Cuman perbedaannya adalah kalau di incremental backup misalnya ya, ini kita nyimpan di hari Senin 100 mega, ada perubahan nih di hari Senin 100 mega. Di hari Selasanya dibandingkan dia ngambil dari yang full backup awal, dia ngambilnya dari hari Senin. Hari Senin tuh perubahannya gini. Yaudah ya harusnya begini gitu. Jadi nanti ditumpuk gitu. Jadi ini jadi 300 mega, 400 mega gitu. Jadi yang biru tua nih yang nggak disimpan. Yang biru muda nih yang disimpan. Oke? Kayak gitu. Nah, kalau differential backup, dia ngambilnya instead of hari sebelumnya, dia itu ngambilnya dari initial backupnya yang di sini nih. Nah, ini ya. Jadi ngambilnya yang di sini 1 giga, tambahin 100 mega. Di sini hari keduanya, ini perubahannya dicek lagi. Jadi 200 mega kayak gitu-gitu. Hampir mirip tengah-tengah lah antara full backup sama incremental backup nih kalau differential backup. Jadi ngambil perbandingannya adalah data awalnya, data yang awal initial backupnya tuh kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan differential backup gitu sih. Nah, kebetulan untuk Duplicati sendiri dia pakainya incremental backup gitu toolsnya. Jadi udah cukup keren Duplicati gitu. Nah, cuman ya nanti gue ada kasih tahu juga drawbacknya ya kayaknya incremental backup gitu Duplicati. Jadi bisa lebih irit gitu untuk melakukan dan mudah untuk melakukan versioning juga dan juga untuk melakukan backup secara incremental gitu karena dia skemanya udah pakai incremental backup. Selain itu backup juga ada juga strategi-strategi lainnya gitu. Misalnya ada CDP atau Continuous Data Protection. Jadi misal kalau ada file yang berubah dia akan otomatis melakukan backup gitu. Itu bisa juga. Lalu ada snapshot backup, ada mirror backup. Tapi untuk kebutuhan supaya videonya nggak terlalu melebar ya, ini gue ngebahas 3 aja ya, full backup, incremental backup, sama differential backup gitu. Dibandingin nanti kalau terlalu melebar tambah pusing gitu kan, kita bahasannya pengennya ngebahas Duplicati kan gitu. Oke, so itu sih soal masalah apa yang dimaksud dengan backup. Sekarang udah paham ya apa yang dimaksud backup dan apa yang dimaksud dengan incremental backup dan apa yang dimaksud dengan versioning. Kalau versioning tadi per interval ya. Jadi misalnya hari Senin, hari Selasa, backup hari Rabu, backup hari Kamis, kayak gitu-gitulah. Itu namanya versioning. Nah, terus lanjut lagi, sekarang kita masuk ke dalam Duplicati. Nah, Duplicati adalah tools yang mampu untuk mengcover itu semua tadi ya, incremental backup dan versioning. Ini ada penjelasannya ya. What is Duplicati? Duplicati is a robust open source backup solution designed to safeguard your digital data by creating secure and reliable backup. It offers a comprehensive set of features to ensure the protections of your files, including encryption, duplications, and support for various storage destination. Intinya adalah ini software gratis buat melakukan backup, buat melakukan incremental backup dan versioning. Dah itu doang yang terenkripsi ya.
kayak gitu. Itu namanya itu duplikati kayak gitu. Nah, terus turunannya adalah beberapa fitur yang menurut gua keren-keren di dalam duplikati. Yang pertama adalah cross platform, udah pasti. Ini bisa diinstal di mana aja. Bisa diinstal di Mac OS, bisa diinstal di Linux, bodo amat, terserah, you name it. Versionnya di Windows, bodo amat, itu bisa diinstal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah flexible backup solutions, backup options. Duplicati allows user to create backup of the data wide range of destinations, including local drive, bla 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 bla, bodo amat. Itu ada sekitar 30 backup destinations. Keren banget kan? Jadi apapun itu sistemnya, kita bisa melakukan backup secara destinasinya tuh bisa banyak gitu. Bisa di lokal komputer kita, bisa pakai SFTP, pakai FTP, bisa pakai ArcLone, Google Drive, S3, Azure, Rackspace, atau mungkin pakai Dropbox, box.com. Ada pokoknya 30 ada banyak banget gitu. Jadi ya tinggal setup aja terus udah semuanya bisa dilakukan dengan mudah gitu. Bisa backupnya bisa dilakukan dengan mudah menggunakan duplikati gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah incremental backup. Tadi gue jelasin incremental backup dengan duplikati, jadi bisa lebih irit storage-nya. Itu adalah salah satu kelebihan dari duplikati. Selain itu juga ada beberapa kelebihan lainnya. Ya ada strong encryption, deduplication, schedule backup, automated schedule backup. Jadi backupnya tidak perlu dilakukan secara manual, bisa automated. Web-based interface, jadi bisa lebih enak pencet-pencetnya meskipun ya nanti gue jelasin. Terus habis itu ada backup verifications juga. Verifying the integrity of backup juga bisa melakukan verifikasi backup secara otomatis juga kayak gitu. Itu bagusnya dari duplikati. Oke. Itulah yang dimaksud dengan duplikati. Ini sebenarnya ada tools atau softwarenya untuk melakukan backup. Oke. Nah, terus lanjut lagi adalah kekurangan dari duplikati. Oke. Meskipun ini ada tulisannya, while duplicati is powerful backup solution with robust features, some user have expressed concern about its user interface design. Jadi UI-nya tuh jelek banget gitu. Jadi kalau misalnya meskipun dia feature-nya tuh keren, bagus, tapi ya UI-nya kurang bagus gitu. Kita bisa lihat dari website utamanya ini duplikati.com gitu. Ya tampilannya kayak gini gitu, gimana caranya untuk bisa menggait user lebih banyak untuk menggunakan duplikati kalau misalnya tampilan aja kayak gini gitu kan. Jadi harus dibenerin. Ini ada beberapa problemnya, clutter layout, misalnya inconsistent design, warnanya bla bla bla. Terus limited visual feedback juga, desain UI-nya masih jelek banget kayak gitu-gitu gitu. Nah, kalau buat teman-teman duplikati, mungkin ada teman-teman duplikati atau komunitas yang bergerak di sini, gue saranin sih kalau bisa pakai Tailwind CSS aja gitu untuk bisa ngeredesign website ini gitu ya. Jadi Tailwind CSS kan enak ya. Jadi untuk bisa melakukan styling di CSS itu akan lebih mudah gitu karena semua kelas-kelasnya tuh sudah tersedia. Ini kan Tailwind kan CSS utility class. Jadi lebih mudah untuk melakukan redesign-nya. Bikin website yang lebih bagus dari ini pakai Tailwind CSS mah gampang gitu kan dibandingkan sama harus coding sendiri. Nah, kayak gitu sih. Dan ini yang tampilan websitenya gue bilang kan ini jelek. Tampilan aplikasinya juga kurang bagus gitu kayak gini nih. Jadi cuman ya elah menunya parah gitu kayak gini gitu. Masih jelek banget, masih pakai checkbox bla bla bla, jelek banget lah gitu sih. Nah, terus lanjut lagi adalah dari sini karena kekurangan ini ada juga salah satu dari teman-teman komunitas juga ada yang berusaha untuk membuat desainnya jadi lebih baik gitu ya. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah. Nah, kebetulan dia bikinnya tampilannya jadi seperti ini gitu ya. Dia udah cukup bagus. Dia bikin pakai Vue.js, cuman adalah mungkin respons dari tim duplikatinya tuh masih agak kurang ya. Jadi ya gue berharap sih duplikati nanti kemudian bisa jadi bentuknya kayak gini, jadi lebih bagus ya, supaya mempermudah kita atau user-user baru untuk bisa pakai duplikati gitu. Kalau buat non-techy user jadi bisa melakukan backup jadi lebih lebih mudah gitu, karena the cost dari kehilangan data itu sangat-sangat mahal gitu. Jadi ada tools yang kayak gini, mudah-mudahan mereka bisa update jadi bisa lebih penggunaannya itu juga jadi bisa lebih banyak buat usernya gitu. Jadi bisa di push ke wider audience gitu, audience yang di luar tuh yang non techy juga bisa pakai kayak gitu sih. Itu kekurangan dari duplikati ya, masalah user interface-nya tuh masih kurang banget gitu. Oke, sekarang kita langsung ke hands on aja ya mungkin. Jadi kita langsung ke hands on. Mana nih? Nah, ini dia. Oke. Jadi mungkin gue start dulu dari websitenya ya di sini. Nah, yang gue bilang tadi kan di UI-nya udah kelihatan websitenya kayak gini, tampilannya kurang banget
Ya, ya mungkin buat teman-teman developer yang mau ngedevelop lagi ya mungkin bisa ya di sini lah apa namanya kasih suggestion segala macam bla 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 untuk tampilan websitenya. Nah terus untuk GitHub-nya sendiri itu github.com duplikati ya. Sini ini udah ada, nanti bisa dicek sendiri. Nah di sini ini apa GitHub-nya. Terus kalau misalnya mau ada suggestions, issues atau mau bikin pull request bisa di sini lah, bisa bikin sendiri ya issues atau pull request di sini gitu. Itu untuk GitHub-nya duplikati. Oke. Nah terus kita langsung sekarang masuk ke dalam aplikasinya aja ya. Oke. Nah jadi tampilannya gue bilang tadi kan UI-nya jelek banget kan. Jadi di sini tampilannya kayak gini, ini websitenya, terus di sini tampilan UI-nya juga masih, aduh, parah banget gitu, masih kayak gini doang gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibikin lebih bagus, sebenarnya ini aplikasinya bakal jadi bagus banget gitu. Nah, oke, jadi sebenarnya UI-nya juga sebenarnya cukup sederhana, cuman agak sedikit membingungkan di sini karena aneh nggak konsisten gitu ya. Jadi, tapi ini sebenarnya software itu powerful gitu ya. Waktu pertama kali install Duplikati, untuk cara menginstalasi Duplikati itu gampang. Cuma tinggal ke sini, websitenya duplikati.com, klik download, terus ya udah tinggal di-download aja sama kita gitu. Terus diinstal, ini di-download. Ada banyak platformnya, bisa pakai macOS, Windows, terserah lah. Ini ada lihat sendiri gitu kan. Jadi tinggal nyontek aja di sini gitu ya. Terus habis itu download, terus install, next, udah jadi udah. Terus habis itu kita tinggal buka tampilannya itu di localhost .2 8200, oke? Karena dia akan menjalankan web server, dia nggak standar UI pakai standar UI pakai ini kan apa namanya window gitu enggak, dia pakainya web UI gitu. Jadi kayak gini, jadi harus diakses melalui localhost .2 8200 kayak gitu sih. Itu masalah Duplikati ya geng, cara instalasinya. Lalu kemudian tampilannya seperti gue bilang cuman kayak gini. Awal-awal dia nggak akan ada ini tes backup, ini gue bikin sendiri ya. Jadi kalau mau bikin backup nanti tinggal klik add backup, terus nanti diikutin aja komponennya. Sebelum itu kita masuk ke menu sebelah kiri dulu, oke? Kita start dari bagian bawah dulu, oke? Yang pertama adalah about ya. About di sini ceritain tentang apa itu Duplikati, change log-nya, libraries-nya, sistem informasinya, dan juga log-log lainnya. Di sini kita bisa lihat di sini ya. Itu yang soal masalah about. Lalu di sini juga ada setting. Nah, ini kemudian juga penting juga untuk kita ketahui beberapa settingnya. Yang pertama adalah password. Kalau misalnya kita adalah sistem administrator, udah pasti kita pengen taruh ini di layer extra password ya. Karena backup itu tuh hal-hal yang penting. Jadi kita nggak mau semua orang bisa akses gitu. Kalau ini kan kalau di lokal kita, di lokal komputer kita nggak apa-apa diakses secara langsung. Tapi kalau kita di public IP atau di private IP kantor misalnya, IP-nya berapa? 192 berapa gitu, atau satu berapa gitu titik berapa, terus .2 8200. Kita nggak mau semua orang bisa melakukan akses atau mengakses Duplikati. Makanya kalau bisa dibikin password gitu. Gitu ya, itu setting yang pertama. Yang kedua adalah soal masalah time zone. Language, user interface, bla bla bla. Time zone-nya mana ya? Ada nggak sih time zone? Ini language. Nah, kalau misalnya bahasa ininya apa namanya Duplikatinya tuh pengen diganti nih, bisa nih kayak support banyak bahasa, ada bahasa Inggris, ada ini bla bla bla, itu bisa dilihat di sini gitu ya. Nah terus lanjut lagi adalah ya ini bisa dibaca sendiri lah, user statistik dan segala macam itu bisa baca sendiri. Nah terus abis itu ya udah, sebenarnya Duplikati hanya seperti itu aja gitu ya. Nah, kemudian yang paling utama dari Duplikati adalah halaman home-nya gitu, untuk melakukan backup ya. Sebenarnya untuk membuat backup di Duplikati itu sebenarnya cukup sederhana. Caranya adalah, kita tinggal pencet add backup aja. Tapi gue untuk mempercepat gue ngejelasinnya, di sini gue udah bikin tes backupnya, jadi tinggal pencet edit aja. Dan di sini udah autofilled ya, jadi yang gue edit. Tapi sebenarnya kurang lebih sama. Nanti kita tinggal klik add backup, terus isi lah informasi sesuai sama yang kita mau gitu ya. Nah jadi sebenarnya ada 5 komponen yang harus diisi pada saat kita membuat backup di Duplikati gitu ya. Yang pertama adalah general. General udah pasti dong. Kita mau kasih nama backupnya tuh apa gitu. Ini gue kasih contoh tes backup. Deskripsinya apa, soal folder apa, dan kenapa mungkin backup ini mau kenapa backup ini
Kenapa backup ini dilakukan itu bisa dijelaskan di sini. Lalu ada encryption juga. Nah, ini encryption ini difungsikan untuk ketika kita mau melakukan restore atau terjadi aksiden dan kita mau melakukan restore, datanya ini tuh mau di-encrypt apa enggak. Jadi bisa dikasih passphrase kayak gini. Jadi pas melakukan restore juga datanya nggak sembarangan orang bisa buka. Jadi misalnya data perusahaan kalau nggak di-encrypt, jadi orang tinggal copy data backupnya, buka duplikatnya di tempat lain, ya udah tinggal di restore gitu. Sedangkan kalau pakai passphrase dia lebih pusing lagi kan. Oh gimana nih passphrase-nya apa? Harus nebak lagi gitu. Itu sih yang dimaksud dengan encryption data. Jadi waktu pas lagi melakukan backup ada encryption-nya apa enggak kita bisa set di sini. Nah, cuman karena ini contoh jadi gue set no encryption saja biar lebih mudah. Kayak gitu. Nah, kalau udah itu komponen pertama itu general information soal backupnya. Yang kedua adalah destinations. Kita pilih destinasinya nih mau kemana. Jadi pertama kita nanti ada source-nya juga. Destinasinya tuh mau kemana? Mau ke sebenarnya source destinasinya tuh banyak nih di sini ya. Kita bisa melakukan backup ke local directory, bisa ke FTP, bisa ke SFTP, bisa juga ke box.com, Dropbox, pokoknya banyak banget deh. Nanti bisa dipilih aja di sini hampir 30 lebih gitu kan untuk target atau destinasi backupnya. Jadi bisa dipilih di sini dan bisa disetting, oke? Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika kita melakukan setting backup itu pastikan bahwa folder path-nya sudah sesuai dan juga mungkin bisa dicek test connections ya sebelum pencet next lagi. Oke. Jadi ketika kita melakukan set konfigurasi untuk destinasinya kita harus cek dulu bahwa test connections ini oke, iya lama. Bentar ya, ini mungkin error nih, refresh dulu. Next, harusnya cepet. Nah, harusnya keluarnya kayak gini. Kadang-kadang JavaScript juga error. Ya yang gue bilang kan UI-nya itu kadang-kadang harus agak tricky. Nah, jadi harus pastikan bahwa test connections ini tuh benar atau muncul tulisannya connections work. Karena kalau misalnya nggak kayak gini itu takutnya nanti backupnya malah nggak jalan pas lagi kita butuh terjadi insiden. Oh ya udah malah backupnya rusak gitu kan. Jadi pastikan bahwa ini tuh connection work. Habis itu baru kita bisa berlanjut ke step berikutnya. Jadi yang kedua adalah komponen kedua harus kita isi informasi soal destinasinya. Yang ketiga adalah source of data. Nah, di komputer kita atau di server kita yang mana data yang mau di backup gitu. Nanti tinggal pilih aja bla bla bla. Yang mana di checklist. Kita bisa nge-set juga filtersnya, kita bisa juga exclude suatu file-file atau directory yang kita mau bisa dijabarkan di sini gitu. Terus lanjut lagi itu yang komponen ketiga adalah source-nya. Jadi tadi ada destinasinya mau kemana, sumbernya dari mana itu bisa. Sudah kita harus jelaskan gitu ya di komponen-komponen ini ya. Terus habis itu yang keempat adalah schedule. Nah, ini kita bisa nge-checklist untuk melakukan backup ini tuh secara otomatis di sini. Lalu juga ada beberapa informasi-informasi lanjutannya yang harus kita isi, misalnya next time-nya kapan. Kita bisa nge-set misalnya dimulainya dari 00 di jam 12 pagi. Pokoknya setiap midnight atau setiap tengah malam gitu. Startnya harusnya tengah malam gitu. Terus jalankan setiap misalnya 3 jam sekali. Di sini kan gua ngesetnya 3 jam sekali gitu kan. Atau mungkin per hari, 1 hari sekali ini dengan 1 per days. 1 week misalnya, 1 month setiap bulan atau 1 year kayak gitu, terserah lah, ini bisa dipilih sendiri gitu. Terus allowed days, jadi mungkin kita mau filter days-nya, mungkin server kita atau komputer kita nggak kita nyalain di hari Sabtu atau di hari Minggu, nanti ini bisa dihilangin, dimatiin aja, di uncheck gitu, nanti bisa filternya bisa dipilih gitu ya. Itu yang dimaksud dengan schedule gitu. Jadi komponen keempat adalah kita harus menentukan opsi-opsi schedule-nya itu kayak apa. Lalu komponen kelima adalah options-nya. Yang pertama adalah remote volume size, atau sebenarnya gue lebih enaknya nyebutnya adalah block atau chunk-nya. Jadi kalau dalam suatu backup, misalnya kita punya file nih 1 giga gitu kan yang mau kita backup. Nah, kalau misalnya kita mau membackup file 1 giga ini, kalau inian kan udah langsung aja diupload kan. Tapi kalau misalnya kita mau bikin automated backup pakai duplikasi kayak gini, kalau misalnya file 1 giga dibikin automated, kalau di tengah jalan putus kan bermasalah kan, kita pusing kan. Nah, makanya biasanya kalau duplikasi strateginya tuh kalau ada file 1 giga biasanya sama dia dipecah-pecah. Jadi layer-layer kecil. Jadi file-filenya waktu Mas ngupload, kalau di tengah jalan ada yang putus, dia bisa ngulang lagi tanpa harus 1 giga nungguin misalnya udah 20%. Wah, mati. Ya terus ulang lagi, mati, ulang lagi. Sedangkan kalau per kecang misalnya ada 5 nih, upload 1 selesai, 2 bermasalah, ulang lagi 2-nya, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah,
Nanti tinggal dibagi aja, dipotong-potong jadi blok-blok kecil. Jadi misalnya kalau 1 giga dibagi misalnya 50 mega gitu kan. Berarti kan ada 20 kan. 20 kotak-kotak kecil, 20 kotak-kotak kecil. Kalau misalnya 1 giga kita ngesetnya 100 mega, berarti ya udah, berarti ada 10 ada 10 kotak-kotak kecil gitu kan. Kayak gitu. Nanti kita bisa tentukan chunk atau block size-nya tuh dari sini. Tapi default-nya sih 50, menurut gue sih amannya 50 gitu ya. Biar ngupload-nya nggak terlalu gede. Tapi misalnya kalau gede banget ya, atau speed internet kencang, nyantai lah, udah serah lah, bebas lah, mau ngeset berapa juga bisa kita tentukan di sini. Oke. Itu soal masalah chunk atau remote size. Lalu selanjutnya adalah backup retention. Ini juga penting juga karena setelah certain amount of time kita mungkin tidak memerlukan backup itu lagi gitu kan. Jadi retention-nya mau ditahan berapa lama nih gitu. Misalnya kita melakukan backup tuh setiap 3 jam sekali yang tadi gue bilang kan. Source-nya atau schedule-nya di sini adalah per 3 jam sekali. Lah, berarti kalau sehari itu kan hampir 8 kali backup. Ya kan? Nah, terus habis itu di sini kalau kita nggak ngeset, kalau keep all backup sampai setahun, waduh bakalan backupnya banyak banget dong, ya kan? Nah makanya kalau misalnya kayak gitu lebih baik kita ngeset di sini ada delete backups that are older than berapa, misalnya 7 hari. Kalau tadi misalnya gue kebutuhannya gue mau nyimpen backupnya tuh 7 hari aja deh, tapi kalau udah lewat dari 7 hari ya nggak usah, dibiarin aja gitu. Yang penting gue punya 7 hari ke belakang, gue punya backupnya kayak gitu. Nah itu bisa dilakukan dengan ngeset backup retentions di sini. Nah terus juga ada strategi lainnya, keep specific number. Kalau mau jumlah numbernya, kalau udah 100 backup dihapus ya sisa yang belakang-belakangnya gitu. Yang 101-nya tuh dihapus ya gitu. Ya kayak gitu-gitu. Atau yang -1-nya tuh dihapus ya kayak gitu. Ini ada strategi-strategi lainnya, nanti bisa dibaca sendiri dari dokumentasinya ya. Kayak gitu sih. Jadi dengan cara kita mendefine 5 komponen ini, kemudian nanti hasilnya adalah kita akan punya backup options yang kayak gini yang akan berjalan ya sesuai schedule-nya tadi. Ini kan jam 3 sore dengan hari ini gitu, per 3 jam sekali. Nanti setelah jam 3 sore nanti datang lagi jam 6 sore gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah jadi kayak gitulah cara membuat backup di Duplicati gitu ya. Nah terus enaknya lagi di si Duplicati ini akan otomatis melakukan versioning sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ngeset folder segala macam yang gue bilang tadi kan, full backupnya tuh kayak gitu-gitu nggak perlu dilakukan. Si Duplicati yang akan melakukan versioningnya sendiri otomatis gitu. Jadi kita kalau misalnya mau melakukan rollback, mau melakukan restore, oh ada data hilang nih gitu kan. Oh video trainingnya hilang, oh data SOP-nya catatannya hilang nih, kemana ya? Oh ya udah kita bisa rollback in time. Misal ngelihat, oh di hari ini kayaknya catatannya masih ada deh, oh video trainingnya masih ada nih, oh ya udah kita buka aja, atau filenya masih ada deh, kita buka aja, kita nge-rollback atau nge-restore aja di version di spesifik waktu tersebut kayak gitu. Nah itu ya dia enaknya Duplicati itu dia juga bisa melakukan automated versioning kayak gitu. Nah terus itu cara melakukan ngeset backup dan juga soal masalah versioning di Duplicati. Nah sekarang kita akan melakukan restorasi. Contoh ya, melakukan restorasi di sini caranya adalah kita bisa pilih tombol restore yang ada di sini, atau kita bisa untuk individual backup, nanti kan bawa turun ke bawah kan. Kita bisa klik di sini lalu pilih restore files di sini. Lebih enak kalau gue sih biasanya pakai ini sih, restore file di sini untuk melakukan restorasi gitu ya. Nah, ketika udah ya udah di sini. Jadi dia akan muncul bla bla bla. Nah, kan gue bilang tadi kan dia akan otomatis melakukan versioningnya sendiri di sini. Nanti kita bisa pilih nih di sini, karena di sini cuman versioning cuman ada satu, ya udah cuman ada di sini. Tapi kalau misalnya sudah ada kita sudah melakukan backup selama 30 hari gitu. Nah, nanti dia akan muncul nih di sini opsinya banyak bla bla bla. Di tanggal berapa kita mau nge-restore dari yang tanggal berapa, nanti bisa muncul di sini gitu. Jadi itu enaknya sih Duplicati ya gitu. Kita bisa pilih yang mana, version keberapa yang mau kita restore. Terus kalau udah di sini filenya apa yang mau kita restore, nanti tinggal pilih aja. Misalnya semuanya di sini, terus udah klik continue. Kalau udah nanti kita tentukan di mana kita mau merestore file itu gitu. Nah, kemudian tapi kita harus hati-hati juga nih buat teman-teman yang buat sistem administrator yang menyimpan yang menginstal Duplicati ini dengan menggunakan Docker. Kadang-kadang tuh di foldernya itu tuh tidak sesuai dengan folder aslinya gitu. Misalnya kalau di server tuh misalnya /home/usernya namanya siapa gitu, misalnya Agung /home/Agung misalnya.
Nah, kalau di Dockernya tuh belum tentu /home/agung gitu. Bisa jadi apaan yang lain gitu. Nah, mungkin itu bisa ditanyakan ke yang install si duplikatinya ini gitu, atau cara konfigurasinya atau foldernya tuh apa namanya. Nanti bisa dipilih baru yang mana. Nah, ini untuk restore option sendiri, ini kita bisa pilih dari original locationsnya, tempatnya di backup itu diinstal, atau mungkin kita bisa juga pilih pick location. Kalau gua sih lebih enaknya sih pick locations ya. Jadi lebih enak dipisahin gitu. Takutnya nanti backupnya nyampur lagi ke backup lagi gitu kan, repot. Jadi lebih enak pick location, lalu kemudian di sini ada folder path-nya, tinggal pilih browse sih. Ini daripada manual path kayak gini, masukin slash bla 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 bodo amat gitu. Lebih enak kalau pakai folder path, tinggal browse path. Terus nanti pilih yang mana, foldernya yang mana di sini gitu ya. Nah, terus kalau udah ini gue pilih dulu, misalnya ada di users, di gua duplikati, misalnya restore di sini. Ini pilih foldernya. Lalu kalau udah, nah di sini ada opsi lagi, how do you wanna handle existing file. Ya udah overwrite aja, kalau udah ada filenya gimana. Ya udah hapus aja, timpa aja filenya kayak gitu. Terus kalau ada permissions ini opsi juga mau dibalikin juga nggak, restore permission. Nah udah, kalau gue bisa jarang ini udah langsung aja next udah terus tinggal kalau udah opsinya udah selesai kayak gini tinggal pencet restore thread, voila selesai gitu kan. Your files and folder have been restored successfully. Did we help save your file? Kalau iya, kasih duit dong buat beli kopi gitu. Ya kan 10 sen misalnya atau 10 euro kayak gitu-gitu lah. Gitu. Terus kalau udah selesai restore ya udah. Nah, terus sekarang kita lihat ya file restore-nya seperti apa. Jadi kurang lebih ini kan tadi ya ini ya folder duplikatinya. Jadi source-nya tuh di sini ada presentasi gue. Terus di sini setelah di restore nanti dia akan bentuknya kayak gini, restore. Nah, ini ya sama sebenarnya, cuman dia ada spesifik waktu tertentu gitu. Jadi file-filenya itu nanti akan muncul di sini. Again, files yang penting-penting juga atau database-nya kita bisa rollback dan lihat, oh iya nih kayaknya yang ini deh database-nya yang bener, ya udah. Nanti kita tinggal rollback dan segala macam di sini. File-filenya kita bisa cari di sini ketika kita sudah melakukan restorasi kayak gitu sih. Jadi gitu sih geng soal masalah duplikati ya. Nah, juga pakai duplikati ini sendiri memang sudah cukup lama gitu ya. Kebutuhannya untuk kebutuhan kantor juga dan kebutuhan pribadi ya, karena dengan menggunakan incremental backup itu storage bisa lebih irit. Terus juga menggunakan versioning tadi, jadi gue bisa rollback in case terjadi sesuatu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita kan manusia ya dan pelupa parah gitu kan, dan kita nggak nge-backup ke Google Drive misalnya, atau nggak sengaja filenya kehapus di Google Drive, tapi kehapusnya tuh di komputer kita gitu kan, nggak ke-backup ke Google Drive gitu. Terus ya udah gimana ya, terus datanya hilang gitu kan. Wadah, itu parah gitu. Nah, jadi biasanya gue pakainya tuh duplikati ini untuk melakukan versioning dan incremental backup secara otomatis. Jadi enak kan pakai duplikati ini, jadi lebih mudah gitu. Jadi kayak orang lebih gitu aja sih, geng. Video tentang duplikati mudah-mudahan bermanfaat. Atau kalau misalnya suka sama videonya, jangan lupa untuk share, like, sama komen. Terus itu again ada website gue juga, dagunsundul.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol segala macam bisa ke situ ya. Oke, geng, gitu aja. Thank you semua. Bye.